Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi di sini bertemu lagi dengan Ibu Rara. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, mungkin teman-teman bisa mendengar suara saya dan presentasi hari ini. Materi kali ini kita akan membahas mengenai menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya teman-teman silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku catatan, LKS, kalau ada buku paketnya juga boleh. Jadi materi ini kita akan membahas mengenai menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Kemarin kita sudah membahas ya mengenai surat pribadi dan surat dinas. Teman-teman juga sudah saya minta untuk mencatat perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lain. Surat pribadi memiliki beberapa bagian, yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, dan nama pengirim surat. Kalau surat pribadi itu bahasanya lebih santai ya, berbeda dengan surat dinas, karena surat dinas itu perlu tembusan, artinya bahasanya lebih formal gitu, ditujukannya kepada atau suratnya dari instansi-instansi tertentu. Berbeda dengan surat pribadi yang ditujukan dari seseorang dengan orang lain kepada orang lain dengan maksud tersendiri gitu. Berbeda ya antara surat pribadi dengan surat dinas. Kalau surat dinas itu berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Nanti kenapa disebut resmi? Nanti kita lihat. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil ya, atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan. Kalau misalkan surat dinas kan itu berkaitan dengan kelembagaan atau suatu instansi tertentu. Di Indonesia, menulis surat pribadi sebenarnya lebih sulit karena perlu memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Jika bahasa dalam surat resmi lebih baku dan jelas polanya, maka tidak demikian dengan surat pribadi. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam surat pribadi, yaitu tata, etika, dan sopan santun. Kalau misalkan kepada yang lebih tua, bagaimana cara menulisnya? Kepada yang lebih muda atau teman sebaya, bagaimana cara menulisnya, itu perlu dibedakan. Ya, supaya kamu mengetahui bagaimana surat pribadi dan surat dinas, mari kita lihat perbedaannya. Di LKS, teman-teman bisa lihat contoh surat pribadi ini di halaman 18 LKS. Di bagian 1, kita lihat lebih dekat lagi. Nah, sebenarnya tidak beda jauh antara surat dinas dengan surat pribadi, yaitu ada alamatnya dan tanggal surat. Juga biasanya suka ada salam pembuka ya. Yang membedakan hanya dari segi bahasa saja. Terus kalau surat pribadi itu tidak ada kop suratnya. Lihat, kalau surat pribadi itu ada alamat dan tanggal surat ya. Bu, kalau misalkan surat dinas ada nggak? Tentu saja ada. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Kemudian kalau misalkan di surat pribadi boleh menggunakan bahasa-bahasa yang lebih santai tapi tetap beretika. Misalkan salam pembukanya salam kangen gitu, atau salam rindu, salam semangat, seperti itu. Kemudian kalimat pembuka, apa kabar Aim, kepada siapa surat itu ditujukan ya. Kemudian isinya, isi surat, dan penutupnya juga lebih santai, berbeda dengan surat dinas. Setelah ini kita akan membahas surat dinas. Salam akhir sahabatmu, siapa namanya? Giati gitu ya. Jadi kalau surat pribadi intinya adalah bahasanya lebih santai dibandingkan surat dinas. Dan kalau surat pribadi itu ditujukan dari seseorang kepada orang lain dengan maksud dan tujuan tersendiri. Tidak ada
kaitannya dengan kedinasan gitu. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya contoh surat dinas. Ini teman-teman bisa juga dilihat di halaman 18 LKS. Panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Kita lebih zoom lagi di sini. Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Sebelum kamu mengetahui contoh surat dinas yang baik, terlebih dahulu kamu harus mengetahui strukturnya bagaimana. Nah, ini adalah strukturnya. Di samping kanan adalah strukturnya. Ini disebut juga sebagai kop surat ya. Kepala surat diisi dengan nama lembaga. Dari mana tembusan surat itu? Surat dinasnya dari mana? Apakah dari dinas pendidikan atau dari panitia persami atau dari sebuah sekolah gitu. Nomor dan tanggal yang ini. Kemudian jumlah lampirannya ada berapa? Ada satu lembar kah? Ada berapa lembar? Itu bisa disertakan di sini. Kemudian berisi inti atau tujuan suratnya, permohonan izin ya, ini tujuan suratnya. Alamatnya di mana suratnya ditujukan, yaitu kepada Kuarcap Jakarta Pusat. Kemudian ada salam pembuka dengan hormat gitu ya. Biasanya kalau surat dinas itu lebih resmi bahasanya. Ingat, kalau surat dinas itu bahasanya lebih resmi. Kemudian ada inti surat, ungkapan. Untuk itu kami menunjukkan tujuan atau hal suratnya untuk apa. Jadi tidak boleh bertele-tele, langsung kepada intinya. Itu perbedaan antara surat pribadi dengan surat dinas. Ada paragraf penutup di sini. Teman-teman bisa perhatikan. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian tembusannya dari mana? Tembusannya dari kepala sekolah. Ada juga panitia. Mengetahui capsek dapat dicantumkan untuk memperkuat nama dan tanda tangan pengirim. Jadi nggak semua surat dinas itu harus capsek ya, tergantung tembusannya dari mana. Kalau dari sekolah sudah pasti dari kepala sekolah, tapi kalau misalkan dari dinas, misalkan boleh kepala dinas, atau dari instansi-instansi tertentu. Gitu ya. Nah, setelah kita mempelajari dan membahas ini lebih dalam lagi, sebelumnya kan kalian sudah Ibu minta untuk membaca terlebih dahulu ya, membahas dan menulis terlebih dahulu tentang surat dinas dan surat pribadi. Sekarang ada tugas. Tugasnya adalah kalian baca ini. Sambil baca kalian boleh pause dulu videonya. Teman-teman juga kalau yang surat di atas itu ada di LKS ya. Kalau tidak salah itu halaman 17. Ada di LKS halaman 17 yang ini. Teman-teman bisa baca, kalau ini kayaknya adanya di buku paket aja. Jadi teman-teman bisa baca. Ini surat yang pertama, lanjutannya ke sini. Oke. Salam dari Danau Jepang. Bu, gimana kalau sudah membaca suratnya? Perbandingan antara surat pertama dengan surat kedua, kalian bisa lakukan ini. Jadi buat bagan terlebih dahulu, bagannya seperti ini. Ya. Bagannya seperti ini. Isi surat yang pertama tentang apa? Ini soal yang satu ya. Isi surat yang pertama tentang apa? Isi surat yang kedua juga tentang apa. Kemudian alasan mengapa Viola mengirim surat pada Ozi. Alasannya kenapa? Ini ada di surat pertama. Dan mengapa dia mengirim surat? Ini ada di surat yang kedua. Oke. Dapat dipahami? Jangan lupa komen di bawah untuk absen siang ini. Oke, sumbernya adalah buku Bahasa Indonesia kelas 7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017. Jangan lupa di-subscribe. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap sehat dan tetap di rumah saja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.